pemeran dominan, saya ambil lagi, pemeran dominannya mencabut kembali perintahnya. Bagaimana pendapat ahli tentang hal demikian? Iya, bahwa yang dirumuskan di dalam undang-undang adalah perbuatan yang dilarang, Iya. Yang Mulia. Ya. Oke. Kalau tadi Yang Mulia mengatakan joke gitu ya, Iya. saya memang tidak terlalu intens mengikuti perkara ini, tetapi Iya. saya sempat dengar gitu ya, ada perintah yang berupa joke. Saya kira itu menjadi extrajudicial faktor, Yang Mulia, faktor di luar hukum, Faktor dulu. yang bisa diperhitungkan nanti oleh Yang Mulia Majelis untuk melihat berat ringannya mens rea atau kesalahannya. Tetapi tetap perbuatan itu adalah salah, gitu ya. Bersepakat untuk satu tindak pidana itu saya kira sesuatu yang keliru atau salah, ya. Apakah itu dalam bentuk joke atau bukan? Artinya menurut ahli tetap merupakan salah dan perbuatan tindak pidana, begitu ya? Iya. Baik, cukup dari saya. Cukup. Ahli ya, Ibu dosen UI. Jadi dalam menurut hukum pidana Ibu ya, ini mendasar ya, suatu pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ya, yang dapat dikenakan pada seseorang itu harus memenuhi beberapa syarat. Ibu bisa menyebutkan syarat-syaratnya? Maaf Yang Mulia, saya kurang jelas mendengarnya. Dalam hukum pidana ya, ada persyaratan tertentu yang dapat dikenakan pada seseorang ya, mengenai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Ya. Jadi syarat-syaratnya apa aja? Misalnya kemampuan bertanggung jawab dari seseorang. Betul. Itu melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Kemudian tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Itu nanti saya larinya ke sana. Iya. Ya, itu ya syarat-syaratnya itu. Mungkin betul. Itu ya. Itu menjadi elemen delik Yang Mulia. Sekarang apakah dalam KUHP ya atau KUHP, dalam KUHP mengenai alasan pembenarnya itu di mana saja? Bisa Ibu sebutkan di pasal berapa saja? Ya. Kalau kita bicara alasan pembenar yang ada di dalam KUHP, saya kira KUHP lama dan KUHP baru hampir mirip Yang Mulia konstruksinya. Jadi kita bisa mulai dari misalnya 48 dalam bentuk notustan atau keadaan terpaksa. Gitu. Ya, jadi ya, kalau saya mengatakan ada satu kondisi buah si malakama gitu ya, terpaksa melakukan sesuatu yang kemudian apapun pilihannya itu akan berujung pada pelanggaran ketentuan undang-undang pidana. Tetapi memang ada syarat itu bisa dibenarkan kalau dilakukan dalam konteks subsidiaritas. Tidak ada jalan lain kecuali memilih di antara keputusan-keputusan yang berat tadi. Dan yang kedua tentunya proporsional. Dalam pandangan saya proporsionalitas itu maknanya adalah meminimalisir kerugian yang lebih berat gitu. Jadi mengambil resiko-resiko yang paling ringan di antara keputusan-keputusan yang diambil. Itu kalau kita bicara notustan pasal 48, kemudian 49 ayat 1, nodwer, bela paksa, ya, jadi ada seorang yang diserang dan kemudian dia melakukan pembelaan. Ya, pembelaan ini tentunya tidak dikatakan melawan hukum ketika itu dilakukan secara sama. Subsidiaritas artinya tidak ada jalan lain kecuali membela diri. Kalau ke mahasiswa saya bilang kalau orang itu masih punya kesempatan lari ya lari gitu ya, nggak perlu memukul orang gitu ya. Kalau memang itu tidak perlu. Gitu. Jadi proporsionalitas dan subsidiaritasnya juga dilihat. Juga 50 melaksanakan ketentuan undang-undang. Dalam konteks melaksanakan ketentuan undang-undang kita harus melihat apa yang diatur oleh undang-undang dan siapa yang berwenang melaksanakan undang-undang itu. Jadi dari dua hal, objektif dan subjektifnya Yang Mulia. Dan yang terakhir adalah pasal 51 ayat 1 melaksanakan perintah jabatan yang sah. Jadi artinya yang memberikan perintah adalah pejabat yang sah dan yang jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia untuk melaksanakan atau memerintahkan sesuatu berdasarkan kewenangannya dia,
Dan yang menerima perintah itu pun adalah orang yang memang tupoksinya atau kewenangannya adalah melaksanakan perintah jabatan itu. Parameternya 3 ini. Gitu. Dalam konteks ini tentu saja orang yang memberikan perintah maupun yang menerima perintah tidak bisa dipidana. Dalam konteks kita bicara pasal 51 ayat 1 KUHP. Jadi ini dasar-dasar pembenar yang kita kenal di dalam KUHP kita yang mulia. Jadi dalam pasal 50 tadi dihubungkan dengan penegak hukum di sini Ya. polisi ya, polisian. Menjalankan perintah peraturan perundang-undangan tuh tadi disebutkan ada perkap. Ya. Kemudian apalagi, coba Ibu jelaskan lagi. Ya, jadi kalau kita membaca pasal 50 itu tadi saya katakan ada parameter, ada dua syarat gitu ya. Bahwa kewenangannya itu nyata diberikan oleh undang-undang gitu ya. Dan orang yang melaksanakan adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Gitu, yang mulia. Penyidik misalnya, kalau kita mengacu kepada KUHP, Ya. hanya ada 2 penyidik, yaitu penyidik Polri dan penyidik PPNS. Jadi kecuali diatur secara spesifik dalam undang-undang lain, gitu, yang mulia. Jadi ketika kita melihat ada satu penyidik yang tidak diatur secara khusus dalam aturan perundang-undangan lain, dia bukan Polri dan bukan PPNS, maka kita tidak bisa mengatakan dia penyidik. Dan juga tidak berwenang misalnya melakukan penangkapan, penahanan, upaya paksa seperti layaknya seorang penyidik. Jadi parameternya 2 tadi yang mulia. Nah, berkaitan dengan misalnya upaya paksa, gitu ya. Penyitaan, saya ambil contohnya ini. Kalau dalam konteks penyitaan, maka ada aturan-aturan yang memang digariskan di dalam KUHP itu sendiri, bahwa penyitaan adalah upaya paksa yang bisa dilakukan oleh seorang penyidik. Kualifikasinya pejabatnya adalah penyidik itu. Penyitaan bisa dilakukan dalam 2 hal. Dalam keadaan darurat atau bukan. Artinya dalam keadaan yang tidak darurat, dia harus ada izin dari pengadilan negeri setempat. Kurang lebih seperti itu normanya. Sehingga tidak sah rasanya kalau kalau penyitaan dilakukan tanpa izin pengadilan. Ini banyak sekali yang mulai yang diperadilankan gitu ya, karena tanpa izin pengadilan. Saya mengatakan kalau seperti itu ya sama dengan mencuri begitu, mengambil barang secara melawan hukum. Nah, kalau bagaimana keadaan darurat? Keadaan darurat pun di dalam KUHP itu dikatakan bahwa bisa disita, tetapi segera setelah itu dilaporkan ke pengadilan setempat, gitu. Ya, saya pernah mengajar teman-teman di Brimob yang mulia, Bu Eva, ini tahun 2005, ada gudang senjata yang kami dapatkan di Gunung Loser. Kebetulan saya pernah tinggal di Aceh Selatan yang mulia, jadi saya bisa membayangkan Gunung Loser ke yang paling dekat Melabuh itu jalan 2 hari. Kalau harus izin pengadilan, rasanya sudah hilang gudang senjatanya barangkali. Boleh disita, tapi segera setelah itu melaporkan ke pengadilan yang terdekat. Gitu. Ini kan kaitannya juga dengan perlindungan HAM yang mulia. Juga dalam konteks misalnya karena kita bicara tentang narkotika, ini ada ketentuan seperti pasal 87, 88, 89 di dalam Undang-Undang Narkotika yang memang meminta baik penyidik PPNS BNN maupun penyidik Polri memberlakukan proses terhadap barang narkotika itu juga secara spesifik. Jadi dia menjadi leg spesialis dari ketentuan undang-undang, ketentuan dalam KUHP. Gitu. Itu juga menjadi prosedur. Apalagi di dalam, kalau saya tidak keliru, di dalam pasal 88 juga diminta untuk juga mengacu kepada konteks perlakuan terhadap bukti misalnya. Berapa yang disisihkan untuk di lab dan untuk dijadikan bukti, itu ukurannya. Itu ditentukan secara khusus di dalam PP
40 tahun 2013 yang mulia. Saya bukan ahlinya di sini, tetapi memang ukuran-ukuran berapa yang bisa disisihkan itu ditentukan secara khusus. Karena memang ketika narkotika ditemukan, pesan dari undang-undang adalah harus segera dimusnahkan. Meskipun memang ada 2 parameter nih. Di PP-nya mengatakan 3 hari, sementara di undang-undangnya mengatakan 2 hari yang mulia. Dalam 2 hari harus segera dimusnahkan. Jadi penyisihan dan pemusnahan itu menjadi langkah yang memang harus dibuktikan di dalam memperlakukan satu barang narkotika. Jadi pasal 50 khusus misalnya di dalam konteks isu narkotika, kita akan kurang lebih membacanya seperti itu yang mulia. Kemudian untuk pasal 51 menjalankan perintah jabatan. Iya. Ada nggak batasan-batasan perintah jabatan yang bagaimana yang harus? Ya. Berbeda dengan perintah menjalankan. Dengan Iya, berbeda dengan pasal 50 dengan pasal 51 berbeda yang mulia. Gitu. Kalau pasal 50 memang undang-undang memberikan kewenangan kepada seorang pejabat untuk melaksanakan sesuatu. Gitu ya. Tetapi pasal 51 yang diberikan undang-undang adalah kewenangan kepada seorang pejabat. Gitu ya. Jadi ada kewenangan, dalam lingkup kewenangan ini biasanya kewenangan itu kan luas yang mulia. Gitu ya. Apa yang bisa dilaksanakan atau yang tidak itu tentunya normanya terkait dengan jabatan yang dia pegang. Gitu. Ada orang yang memegang satu jabatan tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang dan perintahnya ini adalah perintah yang berkaitan dengan jabatannya. Gitu. Jadi subjeknya adalah pejabat yang memang berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang, perintahnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, orang yang menerima perintah itu pun adalah orang yang memang berwenang melaksanakan perintah itu berdasarkan tupoksinya. Gitu. Ada spesifikasi khususnya nggak yang dilarang atau yang tidak melanggar undang-undang atau tidak melanggar kesusilaan dan lain-lain? Ada nggak perintah itu? Contohnya yang mulia, ya. Kalau saya kira kalau contohnya itu kita bisa saja mengatakan seorang ini dalam konteks perintah yang mulia. Jadi seorang kepala daerah katakanlah seperti itu dalam isu korupsi, ya. Dalam isu korupsi seorang kepala daerah yang diberikan kewenangan yang disebut sebagai discretionary power untuk memutuskan sesuatu dalam konteks Undang-Undang 30 itu ketika normanya tidak diatur di dalam aturan perundang-undangan atau norma itu diatur secara alternatif, dia boleh memilih, dan atau ketika kemudian tidak dilaksanakan menimbulkan stagnasi di dalam pemerintahan. Kalau kemudian ada bencana, ini bencana yang kemudian menyebabkan seorang kepala daerah menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan tupoksinya, dia perintahkan seorang bendaharawan daerah untuk menggunakan dana itu berdasarkan dana yang tidak sesuai, bukan untuk bencana tetapi untuk korban bencana, sesungguhnya ini dalam konteks kedaruratan. Jadi perintah itu berdasarkan diskresinya. Yang memberi perintah adalah kepala daerah, kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 30, yang melaksanakan untuk mencairkan atau mengeluarkan uang itu adalah bendaharawan, bukan orang lain yang memang punya tupoksi. Kalau ujungnya adalah ternyata gitu, katakanlah tipikor yang mulia. Ya. Kalau kita bicara tindak pidana korupsi, tetapi argumentasinya adalah karena situasi yang darurat. Ya, kita bicara tentang sifat melawan hukum material dalam pandangan yang negatif gitu ya. Putusan Mahkamah Agung tahun 1965, pelayanan terhadap publik, maka itu menjadi tidak melawan hukum. Gitu. Perintahnya tidak melawan hukum, pelaksananya adalah orang yang berwenang untuk itu. Kurang lebih barangkali contohnya seperti itu yang mulia.
Cukup. Selanjutnya giliran dari penuntut umum. Kalau ada yang ingin mau ditanyakan, sedapatnya yang sudah, jangan lagi. Silakan. Dalam kasus dalam persidangan perkara ini didakwakan 114 Undang-Undang Narkotika dan 112. Mohon ahli bisa dijelaskan secara konkret. Tadi sudah ahli sampaikan juga mengenai perbuatan melawan hukum kepada Yang Mulia, dan saya mohon ahli bisa menjelaskan secara konkret sampai tahap kapan sih itu perbuatan itu bisa masuk kualifisir melawan hukum dalam konteks pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Terima kasih, silakan. Ya, tadi saya sudah jelaskan kepada Yang Mulia Majelis, gitu ya.